Halo semuanya, hari ini kita akan menjelaskan mengenai marketing plan untuk Queen Kebab SKJ. Dengan saya Brenda Vinsujanto. Dengan saya Daryl Dexter. Dengan saya Graciela Angelini. Dan dengan saya Teresia Keta Gozali. Executive Summary, mempromosikan melalui sosial media serta melakukan penjualan online melalui TikTok maupun Shopee dan Tokopedia. Baru serta kami juga melakukan diskon kilat dan promosi hari menarik untuk menarik pelanggan. Yang pertama adalah segmen pasar. Segmen pasar adalah berisi mahasiswa dan pekerja. Dan yang kedua adalah karakteristik produk. Dan yang ketiga adalah preferensi konsumen. Preferensi konsumen adalah konsumen yang membutuhkan kebutuhan praktis dan memiliki selera masak atau selera rasa yang enak, dan konsumen yang menginginkan untuk menyiapkan makanan yang gampang disajikan. Dan yang keempat adalah persaingan pasar. Persaingan pasar datang dari produk makanan beku serupa maupun lainnya dan toko kebab offline sebagai saingannya, dan tren pasar. Nah, kebab SKJ ini tuh untuk kayak orang-orang yang sibuk karena mereka menawarkan kebab instan yang inovatif, lalu memberikan makanan yang cepat, bergizi, dan lezat. Dengan beragam produk yang dapat memenuhi berbagai preferensi dan kebutuhan diet, serta kemudahan persiapan dan penyimpanan. Queen Kebab SKJ telah menjadi pilihan yang dapat diandalkan, dapat dinikmati di rumah, di tempat kerja, ataupun di luar ruangan. Kebab instan dari Queen Kebab SKJ menawarkan kualitas inovasi dan kepuasan pelanggan. Yang berikutnya adalah channel dan logistik review. Di sini adalah layanan pengantarannya. Jadi Queen's Kebab SKJ itu memungkinkan pelanggan untuk memesan kebab dan menerima pesanan mereka dimanapun mereka berada itu. Jadi lebih gampang. Yang kedua itu adalah platform pemesanan online. Yang ketiga adalah media sosial yang dimana kita berinteraksi dengan pelanggan itu melalui visual konten itu di Instagram, Facebook, ataupun Twitter. Yang keempat adalah pengiriman dan pengantarannya itu mengoptimalkan proses pengiriman dan pengantaran untuk memastikan pesanan pelanggan itu tiba tepat waktu dan dalam kondisi yang baik. Yang kelima adalah keamanan produk, yang dimana menerapkan standar keamanan dan kebersihan yang ketat dalam proses penyimpanan, persiapan, dan pengiriman produk. Jadi competitive review untuk Queen Kebab SKJ sendiri adalah ada berbagai macam merek yang menjual juga dalam bentuk kebab instan yang sama, contohnya seperti Bos Kebab dan juga merek eceran yang lain. Dan kompetitor lainnya adalah kebab tradisional itu sendiri, di mana kebab yang dijual secara langsung dan dimasak secara langsung. Next, berikut ini adalah analisis SWOT. Pertama adalah strategy. Untuk dapat mudah disimpan. Dengan cara hanya memasukkan ke freezer, ia dapat awet hingga 3 bulan. Dan selanjutnya, mudah dipersiapkan. Dengan cara di microwave ataupun digoreng dengan 15-10 menit, kebab SKJ sudah dapat disiapkan dan disantap. Dan memiliki rasa yang enak. Kebab SKJ memiliki rasa yang enak dan autentik, sehingga mahasiswa dan para pekerja pasti suka. Dan yang terakhir adalah harga yang terjangkau. Pada analisis fitness, kami menyadari bahwa salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Queen Kebab SKJ adalah membangun kesadaran merek yang luas. Lalu, pada biaya produksi yang tinggi untuk produk berkualitas tinggi, memang dapat menghasilkan harga jual yang lebih tinggi sih. Namun kami percaya bahwa pelanggan akan melihat nilai tambah dari produk kami. Lalu, kami juga menyadari bahwa keterbatasan akses internet dapat menjadi hambatan dalam industri produksi kami. Permintaan yang bervariasi, tergantung pada tren musiman dan faktor ekonomi memang dapat mengganggu perencanaan persediaan dan produksi kami. Next. Selanjutnya mengenai opportunities. Jadi opportunities yang kami lihat dari Queen Kebab SKJ sendiri, pertama adalah ekspansi produk. Queen Kebab SKJ masih bisa untuk mengembangkan memulai variasi produk atau rasa atau menambahkan opsi kebab yang lebih menarik. Yang kedua adalah penetrasi pasar internasional. Queen Kebab SKJ masih bisa untuk mengembangkan pemasaran online yang sudah dilakukan dan mulai untuk membangun citra merek yang lebih besar dan lebih baik lagi untuk memasuki pasar yang lebih luas. Yang kedua adalah kemitraan dan kolaborasi, di mana kami melihat bahwa Queen Kebab SKJ dapat menyebarkan dan menggandeng gerai makanan lain untuk menjual produk kebab instan itu sendiri, dan juga hal ini untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan visibilitas dari Queen Kebab SKJ. Yang terakhir itu adalah trends, yang dimana itu di dalam trends ada perubahan tren konsumen.
Yang kedua itu ada peraturan pemerintah. Misalkan pemerintah membuat peraturan baru kayak kesehatan makanan ataupun zonasi bisnis, itu bisa mempengaruhi operasi Queens Kebab SKJ gitu. Yang ketiga ada peningkatan biaya operasional. Jadi kalau misalkan biaya-biaya bahan baku yang dipakai untuk Queens Kebab SKJ itu drastis naik, nggak bisa mengurangi pendapatan lah dalam penjualan bisnis ini. Yang terakhir itu ada krisis kesehatan masyarakat. Terus di sini ada goals yang akan kami capai dalam 1 tahun pertama. Kira-kira visinya itu kayak kami akan meningkatkan kesadaran merek yang dimana itu menjangkau lebih banyak pelanggan di sekitar lokasi pemasaran itu, baik secara online ataupun offline. Kemudian meningkatkan penjualan dengan cara menetapkan target penjualan bulanan atau kuartal untuk mencapai pertumbuhan yang lebih bagus dalam penjualan produk Queens Kebab ini. Ya, terus yang paling penting itu meningkatkan kepuasan Oke, pada second year objective, salah satu prioritas kami adalah menciptakan konten kreatif di media sosial, seperti video, foto, dan artikel, untuk memperkenalkan produk kami dengan cara yang unik dan menarik. Lalu kami berencana untuk meningkatkan distribusi produk kami melalui kemitraan dengan restoran lokal dan platform e-commerce, sehingga dapat lebih mudah diakses oleh pelanggan. Kami juga akan meningkatkan layanan pelanggan kami melalui pelatihan karyawan dan pengembangan sistem dukungan yang efisien. Marketing strategi. Yang pertama adalah positioning. Positioning kami memposisikan diri kebab SKJ sebagai kebab yang enak dan kebab yang gampang dimasak. Hal ini berdasarkan analisis dari W atau kami, yaitu adalah kebab SKJ yang memiliki rasa yang lezat dan mudah dimasak, dan Y atau target pelanggan yaitu adalah mahasiswa dan pekerja kantoran, dan selanjutnya adalah X atau manfaat utama yang diinginkan pelanggan. Kebab FKJ terbuat dari bahan kualitas yang rasanya enak seperti di restoran dan memiliki durasi penjimatan yang lama serta dapat disajikan dengan mudah hanya dengan microwave dan menggorengnya. Dan Z atau pesaing. Kebab SKJ memiliki pesaing yaitu adalah kebab frozen lainnya dan kebab yang dijual secara offline store seperti kebab Alibaba. Next. Selanjutnya mengenai produk strategi, pertama, yaitu inovasi produk, di mana kami berharap bahwa Queen Kebab SKJ dapat, membuat variasi dan rasa yang baru, dan juga membuat kemasan yang lebih menarik. Selanjutnya adalah diferensiasi produk. Diferensiasi produk, adalah untuk membuat Queen Kebab SKJ menonjolkan otentik dari barang itu sendiri, seperti kayak rasa, kualitas, bahan baku yang unggul, dan kepraktisan dalam penyajian. Yang ketiga adalah kualitas. Kualitas itu sendiri, kami berharap bahwa Queen Kebab SKJ dapat menonjolkan bahwa, pembuatan dari kebab itu sendiri bersih dan juga memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan berkualitas tinggi dengan proses produksi yang dilakukan dengan standar yang ketat. Yang keempat adalah reaksi terhadap feedback pembeli. Kami mengharapkan bahwa Queen Kebab SKJ harus lebih responsif dan cepat dalam menghadapi feedback pelanggan tentang produk mereka, dan juga dapat menggunakan feedback tersebut untuk memperbaiki produk mereka. Pada pricing strategi, yang pertama kami menekankan nilai premium produk kami, sehingga memungkinkan kami untuk menetapkan harga yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pesaing. Lalu yang kedua, kami secara teratur memeriksa harga dan dinamika pasar pesaing untuk memastikan bahwa kami tetap memiliki keunggulan kompetitif. Lalu yang ketiga, kami memiliki berbagai ukuran dan opsi harga untuk mencapai berbagai segmen pasar. Yang terakhir, kami menawarkan penawaran musiman dan bundle untuk meningkatkan permintaan produk kami. Selanjutnya adalah distribusi strategi. Yang pertama, kami akan membahas tentang analisis pasar dan segmentasi pelanggan, di mana, kami memahami segmentasi pelanggan dan mengidentifikasi target pasar dari Queen Kebab SKJ untuk mengetahui lokasi dan kecenderungan pembelian barang. Yang kedua adalah pemilihan saluran distribusi, di mana kita harus bisa memberikan berbagai variasi saluran distribusi yang kita pilih dengan baik sesuai dengan preferensi pelanggan itu sendiri. Yang ketiga adalah promosi distribusi. Kita harus bisa mendukung strategi distribusi dengan promosi yang sesuai, di mana promosi penjualan, loyalitas pelanggan, atau mengiklankan online untuk meningkatkan kesadaran merek. Next. Marketing communication. Marketing communication ini jadi ada dua, yaitu adalah dengan digital marketing, yaitu seperti contoh mengiklankan dari seperti Instagram ataupun TikTok,
dan membuat konten untuk menarik pelanggan-pelanggan baru. Dan yang kedua adalah influencer marketing. Influencer marketing ini adalah mengajak atau berkolaborasi bersama influencer. Oke, yang berikutnya ada marketing research itu. Yang pertama poin-poinnya adalah tentukan masalah atau peluang. Jadi kita mengidentifikasi masalah yang ingin diselesaikan gitu oleh Queens Kebab SKJ itu kayak meningkatkan pangsa pasar, memperbaiki kepuasan pelanggan, ataupun mengidentifikasi tren konsumen baru. Yang kedua, itu adalah kumpulkan data. Jadi kita melakukan pengumpulan data sesuai dengan rencana penelitian yang telah disusun, termasuk survei online, wawancara, dan juga analisis data penjualan, sama analisis sumber sekunder juga. Tujuan analisisnya itu untuk mengidentifikasi pola, tren, dan wawasan yang relevan untuk memecahkan masalah atau memanfaatkan peluang yang telah diidentifikasi. Yang keenam itu adalah garis besar tindak lanjut dan kita buat rencana aksinya. Kemudian ada tujuan riset pasar yang dimana kita mengeksploitasi pasar lebih lanjut dan mengetahui tujuan dan target demografis, psikografis untuk Queen Kebab SKJ. Selanjutnya adalah mengenai action program. Action program itu sendiri berarti kita menentukan goals atau tujuan utama dari marketing plan kita. Kita menggunakan metode SMART. Jadi untuk spesifik sendiri kami berniat untuk meluncurkan setidaknya 2 atau 3 menu baru yang disesuaikan dengan preferensi masyarakat sekitar dan juga meningkatkan kesadaran merek dengan mendapatkan pengikut yang baru. Untuk measurable sendiri kami berharap untuk memantau feedback dari customer akan menu baru yang diluncurkan disertai dengan mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap variasi baru tersebut. Dan juga untuk melacak pertumbuhan pengikut di media sosial dan dampaknya kepada penjualan dan pelanggan. Untuk attainable, kami ingin melakukan pelatihan karyawan yang berhubungan langsung dengan pelanggan secara berkala untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan, dan juga mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk riset pasar dan mengembangkan variasi yang baru. Untuk relevan, kami ingin memperkuat budaya perusahaan yang fokus pada pelayanan pelanggan dan kualitas produk untuk mempertahankan hubungan yang kuat dengan pelanggan yang sudah ada dan menarik pelanggan baru. Dan juga memantau tren pasar dan feedback customer dan memastikan bahwa pengembangan variasi baru tersebut mengikuti tren pasar. Dan yang terakhir adalah time base. Time base adalah menjadwalkan, setiap adanya peluncuran menu baru setiap 2 bulan untuk 6 bulan pertama, disertai dengan evaluasi kinerja karyawan setiap bulan. Dan juga, kami ingin mengatur tenggat waktu untuk mencapai target pengikut baru di media sosial dengan strategi marketing yang terjadwal. Next. Lanjut, kontrol. Jadi dalam menetapkan pemasaran kebab harus memiliki kontrol untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang pertama adalah menetapkan tujuan. Jadi promosi ini harus memiliki tujuan untuk meningkatkan penjualan dan awareness terhadap kebab frozen SKJ. Dan yang kedua adalah strategi pemasaran. Strategi yang pemasaran kami buat adalah dengan cara membuat iklan video kebab Queen SKJ. Dan selanjutnya adalah tahap evaluasi. Dan yang keempat adalah pengukuran kinerja. Hal ini bertujuan untuk mengetahui produktivitas iklan terhadap penjualan dan pengukuran kinerja yang dapat dilakukan dengan cara yaitu adalah mengukur ROI atau Return of Investment. Next. Elemen yang paling diutamakan dalam marketing mix elements itu adalah marketing mix promotion, yang dimana melalui promosi yang tepat seperti iklan lokal, promosi media sosial, program loyalitas pelanggan, dan juga promosi penjualan, itu dapat meningkatkan kesadaran merek dan menarik potensi pelanggan. Nah, pada marketing strategi, fokus kami adalah pada komponen barang dan promosi. Dari marketing mix, kami memprioritaskan kemudahan penggunaan, kualitas bahan baku, dan keunikan produk kami. Nah, Next adalah deskripsi video atau ads. Yang pertama adalah ide atau konsep. Jadi, ide atau konsepnya adalah seorang yang sedang terburu-buru ketika selesai mandi. Setelah selesai mandi, ia tetap merasa lapar dan membutuhkan makanan secepat saji yang enak dan dapat dihidangkan. Jadi skripnya kira-kira kayak gini. Untuk pemilihan lokasi atau settingnya itu ada di apartemen ya, apartemen saya sendiri sih. Settingnya itu di kamar dan dapur, aktornya saya sendiri, dan itu ada storyboardnya ya, 1, 2, 3, 4, sampai 9, bisa dilihat. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih.